warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.3 dan 4.3. Apa itu? Mengidentifikasi struktur dan mengembangkan teks eksposisi. Udah ada yang pernah mempelajari teks eksposisi sebelumnya? Nah, dulu ketika kalian SMP mungkin sudah pernah mempelajari apa itu teks eksposisi. Nah, di kelas 10 ini kita akan mempelajari, mengulanginya lagi dan mendalami apa itu teks eksposisi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks eksposisi? Baik, jadi kalian pasti pernah kan mengungkapkan pendapat terhadap sesuatu? Contohnya, ketika kalian ingin dibelikan sepatu baru oleh ibu. Nah, itu namanya kalian sedang mengungkapkan pendapat. Alasannya apa? Kenapa kalian ingin dibelikan sepatu baru? Nah, mungkin karena sepatunya sudah rusak, atau mungkin pengen ganti warna yang baru. Nah, itu namanya sedang mengungkapkan pendapat. Contoh lainnya, kalian ingin dinaikkan uang sakunya. Nah, itu namanya juga mengungkapkan pendapat. Kenapa kalian ingin dinaikkan uang sakunya? Nah, alasannya mungkin karena jajanan di sekolah itu naik, atau ingin uang lebih karena buat mengerjakan tugas. Nah, bisa jadi begitu. Nah, itu namanya kalian sedang mengungkapkan pendapat. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah sering mengungkapkan pendapat terhadap sesuatu. Disitulah kita akan belajar teks eksposisi. Bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Kalau tadi saya sudah menyampaikan eksposisi itu berpendapat, berarti eksposisi adalah teks yang berisi penyampaian pendapat terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi apa yang akan kita sampaikan. Sampai sini paham ya tentang eksposisi, pengertiannya? Jadi eksposisi tadi penyampaian pendapat terhadap sesuatu agar pembaca itu mengetahui informasi apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Seperti kebanyakan teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur, yakni bagian-bagian penting yang ada di dalam teks eksposisi. Apa saja struktur teks eksposisi? Yang pertama, ada tesis. Sudah pernah ada yang dengar apa itu tesis? Jadi, tesis adalah pendapat penulis yang didukung oleh argumentasi. Umumnya, tesis diletakkan di paragraf pertama sebagai pembuka. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Biasanya bagian ini yang paling panjang. Kenapa? Ketika kita menyampaikan suatu pendapat, otomatis kita akan memberikan alasan. Nah, alasan ini berisi bukti, fakta, atau data-data yang mendukung agar pendapat kita nanti bisa meyakinkan orang lain dengan alasan yang logis dan kuat. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Di bagian akhir ini berupa kesimpulan untuk menguatkan kembali pendapat yang telah didukung di argumentasi. Jadi saya beri contoh ya. Contohnya kamu berpendapat menggunakan media sosial berdampak positif bagi generasi remaja. Nah, kalau di bagian tesis berarti kamu
mengungkapkan dulu kondisi saat ini. Remaja tidak mungkin lepas dari yang namanya media sosial. Karena media sosial itu adalah salah satu bentuk cara contoh berkomunikasi dengan teman atau mungkin dengan orang lainnya. Kemudian untuk menambah pertemanan juga. Nah, itu masuk ke dalam tesis. Selanjutnya masuk ke dalam inti teks eksposisi, yaitu argumentasi. Alasan kenapa media sosial itu berdampak positif bagi remaja. Yang pertama mungkin karena banyak informasi yang akan kita dapat dari media sosial. Kan kalian tidak mungkin kan media sosial hanya mengikuti artis-artis saja. Mungkin bisa jadi kalian juga mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu juga untuk menambah ilmu. Alasan yang kedua adalah bisa menghasilkan uang. Kenapa bisa menghasilkan uang? Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali remaja-remaja itu berjualan online di media sosial. Jadi bisa menghasilkan uang tambahan untuk jajan. Bagian ketiga adalah penegasan ulang. Dari beberapa bukti, fakta, atau data yang dipaparkan, maka generasi muda walaupun menggunakan media sosial itu dirasa menyita waktu generasi tua, tetapi sebenarnya media sosial juga banyak manfaatnya bagi generasi muda. Dan dari contoh-contoh dan bukti-bukti yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya mengembangkan isi teks eksposisi. Untuk mengembangkan ide menjadi teks eksposisi, penulis harus menentukan gagasan utama atau tema dari teks yang akan dibuatnya. Nah, contohnya kita membuat eksposisi dengan judul Maraknya Peredaran Narkoba di Indonesia. Nah, itu nanti kalian bisa kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi dengan cara memperhatikan struktur-struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan materi dari Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan masukkan di kolom komentar. Jadi, kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah teks eksposisi adalah teks yang berisi penyampaian pendapat terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi apa yang akan kita sampaikan. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dalam kondisi seperti ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.